Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ainanur, NPM 104220005 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari istilah electronic commerce. E-commerce dipercaya sebagai model transaksi di masa depan, karena semakin lama, semakin banyak orang yang menggunakan internet. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. E-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. E-commerce menguntungkan pembeli dan juga penjual. Pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkan. Kemudian ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu ada business to business atau B2B. Adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Aktivitas ini termasuk dalam kategori ini jika sebelumnya telah membeli sesuatu dari toko online. Yang ketiga itu antar konsumen atau C2C. Menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet. Kegiatan tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua orang. Kemudian yang keempat ada consumer to business atau C2B. Adalah tidak seperti B2C. E-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Kemudian yang kelima adalah business to government atau B2E. Adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2E adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Kemudian yang keenam adalah consumer to government atau C2A, adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B. Namun, transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintahan. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Kemudian ada manfaat e-commerce. Itu yang pertama, jangkauan pasar yang lebih luas, bahkan tanpa batasan sama sekali. Hal ini disebabkan karena pebisnis menawarkan produk atau layanannya secara online dan dapat diakses oleh konsumen dari seluruh penjuru negeri. Kemudian tidak perlu lagi memikirkan jam buka bisnis, karena konsumen dapat melakukan pemesanan produk atau layanan kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga, tidak akan terlalu banyak dibebani dengan biaya operasional. Pengeluaran untuk membayar sewa tempat, listrik, dan lain sebagainya telah dinihilkan oleh bisnis berteknologi digital ini. Kemudian ada keempat, menjadi pebisnis online tidak harus membeli barang sebagai stok baru, kemudian menjualnya lagi dengan margin keuntungan yang diharapkan. Dengan sistem dropship, Anda juga bisa memasarkan produk jualan pebisnis lain dengan harga yang lebih tinggi sebagai sumber keuntungannya. Jadi risiko barang rusak atau tidak laku nyaris tidak mungkin terjadi pada dropshipper ini. Kemudian yang kelima, dengan sistem database yang canggih dan terintegrasi, pebisnis online tidak akan pernah kesulitan mengelola transaksi serta pengiriman pesanan pelanggan. Semakin maraknya penggunaan pembayaran digital juga turut membantu memudahkan bisnis online ini berjalan. Kemudian yang keenam ada pembeli dapat mencari barang yang sama dengan harga yang lebih murah dari berbagai pilihan penjual yang ada. Kemudian yang terakhir ada pembeli dapat mencari barang dengan santai di rumah sambil tidur-tiduran di sela-sela waktu senggang tanpa harus berdesak-desakan seperti pasar pada umumnya. Kemudian selanjutnya ada kelebihan e-commerce. Itu satu, tidak perlu toko. Untuk menjual barang
jasa secara online, tidak perlu membangun atau menyewa toko fisik. Hal ini dapat mengurangi biaya sewa dan biaya tenaga kerja penjaga toko. Selain itu, kita juga tidak perlu mengeluarkan biaya listrik, air, dan biaya perawatan untuk toko. Cukup memiliki tempat atau gudang untuk menyimpan barang dan kantor kecil untuk keperluan administrasi. Kemudian mudah berkembang. Ini merupakan implikasi dari poin pertama. Menjual barang di e-commerce artinya kamu memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnismu melalui platform elektronik commerce yang kamu pilih. Salah satu kelebihan e-commerce adalah mudah dan cepat mengembangkan bisnis karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak toko offline. Selain itu, kepraktisan yang ditawarkan oleh e-commerce membuat beberapa konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara online. Kemudian tidak putus kontak. Saat berbelanja online akan diminta untuk mengisi data secara lengkap. Nah, apabila disetujui oleh pelanggan, cara ini biasa memanfaatkan kontak ini untuk sarana promosi. Selain itu, beberapa elektronik commerce memiliki aplikasi yang bisa diinstal di handphone. Penggunaan fitur notifikasi juga dapat menjadi sarana promosi. Dari kelebihan ada juga kekurangan e-commerce. Itu yang pertama, tidak bisa melihat barang. Berbelanja secara online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang atau jasa secara langsung. Itulah kenapa mereka lebih memilih untuk tidak melakukan jual beli di elektronik commerce. Kemudian resiko besar. Kekurangan e-commerce yang merupakan implikasi dari poin pertama adalah memiliki risiko yang besar. Artinya, e-commerce tidak bisa selalu 100% menjamin keamanan seluruh barang yang terjual di sana. Kemudian persaingan harga. Kekurangan lainnya dari e-commerce adalah besarnya persaingan harga antar toko. Hal ini sebenarnya baik untuk pelanggan, namun bisa merugikan untuk penjual. Karena mudah mencari barang atau jasa yang dicari, maka orang juga dapat dengan mudah membanding-bandingkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh toko. Sekian penjelasan materi e-commerce dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.